Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas secara singkat tentang pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda. Salah satu sejarah Pancasila yaitu peristiwa penting dalam perkembangan Pancasila dapat dilihat pada masa reformasi tahun 1998. Seperti yang kita ketahui, reformasi merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pada masa ini terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan yang ditandai dengan berakhirnya Orde Baru. Latar belakangnya cukup kompleks, mulai dari krisis ekonomi, ketidakpuasan masyarakat, hingga lemahnya penegakan hukum. Kondisi tersebut akhirnya mendorong masyarakat untuk menuntut perubahan menuju sistem yang lebih demokratis. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila, sebenarnya reformasi ini menunjukkan upaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik kehidupan berbangsa. Dalam modul pendidikan Pancasila dijelaskan bahwa Pancasila harus diwujudkan dalam penyelenggaraan negara, bukan hanya sebagai konsep saja. Artinya, nilai-nilai Pancasila harus benar-benar terlihat dalam kebijakan dan kehidupan sehari-hari. Nilai yang paling terlihat dari peristiwa reformasi adalah sila keempat dan sila kelima. Sila keempat menekankan pentingnya demokrasi, di mana rakyat memiliki peran dalam menentukan arah pemerintahan. Hal ini terlihat dari semakin terbukanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sedangkan sila kelima berkaitan dengan keadilan sosial yang tercermin dari tuntutan masyarakat terhadap pemerataan ekonomi dan penegakan hukum yang adil. Dari peristiwa ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai generasi muda. Pertama, kita harus peduli terhadap kondisi sekitar dan tidak bersikap apatis. Kedua, kita perlu bersikap kritis tetapi tetap bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Ketiga, kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya pribadi, reformasi mengajarkan bahwa perubahan itu bisa terjadi ketika masyarakat mau peduli dan bergerak bersama. Bahkan dari hal-hal sederhana seperti tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya seperti hoaks, atau berani menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Jika sudah termasuk bentuk pengalaman nilai Pancasila saat ini, itu sudah termasuk bentuk pengalaman nilai Pancasila saat ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pancasila tidak hanya penting dipahami, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh generasi muda di era sekarang. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah Pancasila bagi generasi muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.